Bab 804, Gengsi. Ayah! Mata Yuda memerah seperti berdarah. Mengingat bagaimana tadi berpura-pura seperti orang lemah dan bersembunyi di belakang. Dia merasa sangat terhina. Yang lebih membuatnya tidak terima adalah, Agam ternyata tidak menyinggungnya sama sekali. Apakah dia tidak berani? Salah. Dia tidak ingin atau sudah lupa. Ini penghinaan terang-terangan, benar-benar mengabaikan dia. Yuda sama sekali tidak bisa menerima pukulan seperti ini. Aku tahu apa yang kamu katakan, tetapi kamu juga harus mengerti bahwa Hardian melakukan itu pasti ada alasannya. Kamu menurut saja padaku. Aku lihat pemuda itu agak aneh. Kalau kamu berani menyinggungnya, tidak ada yang bisa melindungimu. Teriak Xavier dengan marah. Baik, tetapi kita masih memiliki Raja Iblis. Wajah Xavier dan Harun agak berubah, sedangkan para tetua yang lainnya langsung terdiam. Aku juga tidak menyangka bahwa Raja Iblis tidak muncul. Tapi, apa yang mereka lakukan? Sudah pasti kita tidak boleh bertanya atau akan makin celaka. Kata Xavier dengan suara berat. Tuan Xavier, pengacara keluarga Yuliandi sudah sampai di perusahaan kita. Apa yakin kita akan menyerahkan aset kita kepada mereka? Tanya salah seorang anggota keluarga Rubianto yang datang dengan buru-buru. Xavier merasakan panas yang membara di dalam tubuhnya. Rasa sakit yang sebelumnya masih segar dalam ingatan, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, berikan saja. Selama Raja Iblis masih ada, kita masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ketika tiba saatnya nanti, kita akan mengambilnya kembali beserta bunganya. Hardian kembali ke aula Dewan Keluarga Rubianto dan Johnson masih berlutut. Berdiri, kata Hardian dengan suara berat. Johnson bangkit dengan buru-buru dan sambil menggertakkan gigi berkata, Kak, kamu kenapa? Mengapa aku sangat menghormati orang itu? Hardian menatap dengan tatapan dingin dan mengatakan, biar ku beritahu kamu, kalau aku datang terlambat setengah menit saja, jangankan kamu, aku juga akan mati, bahkan klan Gunung Malik akan hancur. Johnson melengkungkan bibir dan bertanya, Kak, kamu jangan menakuti aku. Orang sehebat apapun juga tidak mungkin bisa mengguncang klan Gunung Malik. Tidak mungkin. Hardian tertawa dingin dan menatap tajam mata Johnson, kemudian mengucapkan kata demi kata. Markas besar keluarga Budi Ono dihancurkan oleh dia. Kaki Johnson lemas dan langsung roboh ke lantai. Wajahnya langsung memucat dan dengan bibir gemetar dia berkata, Kamu, apa yang kamu katakan? Keluarga Budi Ono dihancurkan oleh dia seorang diri? Aku tidak tahu detailnya, tetapi altar tulang belulang keluarga Budi Ono dihancurkan dan 3 orang tetua keluarga Budi Ono dibunuh oleh dia. Hardian berkata dengan suara dalam. Aku beritahu satu hal lagi. Setidaknya sebulan yang lalu, dia hanya punya kemampuan alam langit tingkat 2. Duar. Johnson seperti diledakkan oleh 5 guntur dan menjadi bodoh. Sebulan yang lalu alam langit tingkat 2 sudah mampu menghancurkan markas besar keluarga Budi Ono dari klan tersembunyi. Betapa mengerikannya hal ini. Kak, kamu sudah menyelamatkan aku. Kamu benar-benar telah menyelamatkan aku. Johnson tahu bahwa kakaknya tidak akan membohongi dirinya. Dia teringat hinaan dan ejekan yang sebelumnya dilontarkan kepada Agam ketika di atas kapal pesiar, membuat pikirannya langsung kalut, sehingga tubuhnya mati rasa dan terasa dingin. Baru saja dia berada sangat dekat dengan neraka, hanya selisih setengah langkah saja. Kembali ke keluarga Yuliandi, William, dan beberapa tetua keluarga Yuliandi sudah sejak awal menunggu. Begitu melihat Mesuda dan yang lainnya turun mobil, mereka segera menyambutnya. Ketika Mesuda memutuskan menghadiri perjamuan, semua orang sangat pesimis mengira bahwa mereka kemungkinan tidak akan bisa kembali atau hanya kembali beberapa orang saja, tidak mungkin mereka kembali dengan selamat tanpa kekurangan. Alhasil, Mesuda dan yang lainnya sebelum kembali, langsung menelepon untuk memberitahu keluarga Yuliandi menerima aset keluarga Rubianto dan keluarga Gabino. Ini membuat mereka tidak mengerti apa yang sudah terjadi. Tuan Mesuda, kalian tidak terluka, kan? Tuan Mesuda, apa yang Anda katakan tadi benar adanya? Keluarga Rubianto dan keluarga Gabino mau menyerahkan aset mereka kepada kita? Kak, ini bukan penipuan, kan? William dan para tetua keluarga Yuliandi berlomba-lomba bertanya. Mereka tidak sabar ingin mengetahui keadaan sebenarnya. Mesuda dan beberapa orang lainnya masih agak takjub. Kejadian sebelumnya telah mengguncang mereka dengan kuat, sehingga sepanjang perjalanan mereka hanya diam saja dan tidak segera pulih. Mereka tidak bisa tidak ingat dengan apa yang dikatakan oleh Agam sebelum berangkat. Keluarga Rubianto dan keluarga Gabino tidak hanya tidak akan mempersulit mereka, tetapi akan mengantar mereka. Awalnya dia kira itu hanya menceracau saja. Ternyata, benar-benar terwujud. Tidak hanya mengantar mereka pulang, tetapi masih memberi hadiah kepada keluarga Yuliandi yang besarnya berlipat ganda. Ini adalah hal yang bahkan mereka pikirkan saja tidak berani. Tuan Mesuda,
Sebenarnya apa yang terjadi? Cepat Anda ceritakan. Desak salah seorang tetua. Ini adalah masalah hidup dan mati keluarga Yuliandi, tentu saja mereka tidak berani asal-asalan. Mas sudah melambaikan tangan dan berkata, "Aku sudah makin tua, biarkan aku istirahat dahulu. Wisnu, kamu ceritakan pada mereka. Aku juga istirahat dulu, terlalu mencekam," kata Jervis sembari menyeruak kerumunan dan pergi dengan tergesa-gesa. Semua orang saling memandang. William memandang Wisnu dan bertanya, "Nak, cepat katakan apa yang sudah terjadi. Bagaimana kalian bisa kembali?" Wisnu menatap mata orang-orang yang di hadapannya dan dengan bersusah payah mengatakan, "Keluarga Rubianto dan keluarga Gabino dengan senang hati mengantar kita pulang." "Mengantar?" William bertanya dengan nada terkejut. "Mereka tidak menyerang kalian?" "Menyerang, tetapi kemudian mereka berlutut kepada kami." "Berlutut?" Mendengar kata-kata ini membuat wajah semua orang tertegun. Anak ini sudah jadi bodoh. Keluarga Rubianto dan keluarga Gabino bisa berlutut kepada mereka? William tidak tahan untuk bertanya. "Nak, apa yang terjadi padamu? Apa mengalami halusinasi? Mulai menceracau?" Wisnu tersenyum pahit dan berkata, "Paman William, untuk sesaat aku juga tidak bisa mengatakan dengan jelas. Aku sekarang ini sangat kacau, merasa tidak nyata. Biarkan aku istirahat dahulu." Setelah berbicara, Wisnu menarik napas dalam untuk menenangkan hati. Dia menggerakkan bibirnya, tetapi tetap tidak tahu harus berkata apa, sehingga dia menatap Agam dan berkata dengan rumit, "Kak, bagaimana kalau kamu saja yang menceritakan keadaannya kepada mereka? Apa yang harus dikatakan?" Agam dengan santai mengambil rokok dan hendak menyulutnya, tetapi dia merasakan mata gadis di sebelahnya memandangnya dengan tajam. Dia tersenyum kecut dan buru-buru menyimpan kembali rokoknya. Dia menepuk bahu Wisnu dan berkata, "Kamu ceritakan saja pelan-pelan. Aku akan pergi kencan dengan istriku." Sambil berkata, Agam menarik tangan Citra dan segera lari. Dia tidak ingin terlibat dengan hal semacam ini. "Paman, saya juga akan mengajak putri Anda kencan." Wisnu merasa ada akan terjadi hal yang tidak enak jadi segera pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan segerombolan orang yang saling memandang. William makin bingung. "Tetua Sadam, Anda saja yang menceritakan." William menatap Sadam dan pandangan segerombolan orang itu tertuju kepada Sadam. Sadam meminta sebatang rokok kepada seseorang. Biasanya dia yang tidak merokok, tiba-tiba dengan termangu merokok selama 10 menit lebih. Dia duduk di ambang pintu, di bawah tatapan semua orang mengeluarkan sepatah kata. "Gengsi." Setengah jam kemudian, dari depan gerbang rumah keluarga Yuliandi terdengar umpatan sial. Pemuda yang tinggal di rumah mereka selama 1 hingga 2 minggu itu, ternyata kenal dengan Tuan Muda Klan Gunung Malik. Bahkan Tuan Muda Klan Gunung Malik sangat menghormati dia. Jika bukan karena Sadam jauh lebih senior, atau jika itu keluar dari mulut orang lain, anggota keluarga Yuliandi akan menyeretnya untuk melakukan tes kejiwaan. Ini benar-benar omong kosong. Namun, hasil yang nyata ini membuat mereka mau tidak mau percaya bahwa semua ini benar. Sebelumnya mereka masih mengeluh, dalam hati berpikir kenapa keluarga Rubianto dan keluarga Gabino memiliki kekuatan yang sedemikian hebat yang membantu mereka, sedangkan keluarga Yuliandi terkucil. Akhirnya menyadari bahwa keluarga Yuliandi menemukan harta karun. Bahkan Tuan Muda Klan Gunung Malik sangat menghormatinya. Dengan melihat keseluruhan alam G, apakah masih ada yang lebih mengagumkan daripada ini? Bab 805, mendapatkan harta karun besar. Agam membawa Citra kembali ke halaman. Citra tidak banyak bertanya tentang kejadian tadi. Mungkin baginya, tidak peduli Agam akan berubah menjadi orang seperti apa, tidak peduli dengan identitas yang dimilikinya, di dalam hatinya selamanya adalah pria yang tidak tergantikan. Dia bahkan merasa kasihan pada Agam. Orang lain hanya melihat kehebatan Agam, tetapi tidak tahu semua pengorbanannya, kepahitan dan kesepian yang dialami. Setelah Melinda pergi, ada kamar kosong untuk Agam tinggali. Dia perlu melakukan kultivasi pengasingan. Tindak tanduk keluarga Rubianto kali ini membuat Agam mendapatkan banyak keuntungan. Dia sudah memastikan bahwa orang di balik keluarga Rubianto dan keluarga Gabino adalah Ivan Wangsa. Bahkan sebelum masuk ke mobil, dia sudah menangkap aura Ivan. Ivan juga sama sekali tidak menyembunyikannya, bahkan sengaja memancing Agam. Hal ini bagi Agam merupakan kabar baik, sekaligus kabar buruk. Kabar baiknya adalah dia mengetahui Ivan berada di keluarga Rubianto. Ada yang bisa mengawasinya. Kabar buruknya adalah Ivan sama sekali tidak menyembunyikan keberadaannya. Menunjukkan bahwa dia sudah yakin dengan rencana yang akan dilakukan selanjutnya, sehingga Agam tidak dapat menduga gerakan yang akan dilakukan oleh Ivan. Dahulu kekuatan Ivan buruk. Dia mengandalkan Aditya untuk bertindak. Ancamannya tidak besar. Namun, sekarang setelah dia menguasai teknik menelan iblis, dia hanya membutuhkan waktu untuk berkembang.
Cepat atau lambat dia akan bisa menghadapinya secara langsung. Selain itu, Ivan sangat mengenal dirinya. Ada orang seperti itu yang tersembunyi dalam kegelapan, bukan suatu hal yang baik. Namun, harus saling memahami. Berdasarkan pemahaman Agam terhadap Ivan, orang ini tidak memiliki prinsip, kejam, teliti, dan sangat cerdik. Namun, dia sangat agresif dan penuh curiga. Karena dia ingin menggunakan keluarga Rubianto dan keluarga Gabino untuk menahan diri. Sebaliknya, dia juga bisa melakukan hal yang sama terhadap dirinya sendiri, menghasut kepercayaan antara dirinya dan kedua keluarga. Tentu saja, ancaman Ivan adalah jangka panjang. Saat ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Ancaman terbesar adalah keluarga Budiono. Mencium aroma samar yang tersisa di kamar itu, Agam jadi teringat sosok Melinda. 3 hari. Agam yakin bahwa Melinda tidak akan membohongi dirinya. Dia berkata 3 hari, pasti 3 hari. 3 hari kemudian, keluarga Budiono akan meluncurkan formasi. Pada saatnya nanti akan terjadi pertempuran hidup dan mati dengan Haben. Apalagi klan Wanara juga merupakan ancaman tersembunyi. Pada saat itu, mungkin Agam harus melawan 1 atau bahkan 2 orang petapa agung alam kemuliaan. Alam kemuliaan. Agam menarik napas dalam dan perlahan menenangkan pikirannya. Dia merasakan tingkat perpaduan antara tubuh penguasa neraka dan keturunan leluhur naga, lebih lancar dari apa yang dia bayangkan. Pengadilan 2 orang yang lalu di klan Keraton Estrel menyebabkan kekuatan pahala dan kekuatan dosa kehilangan keseimbangan. Meskipun kondisinya sangat bahaya, akhirnya stabil juga. Apalagi, setelah krisis itu, perpaduan keduanya dipercepat. Kira-kira besok malam, semua bisa sepenuhnya menyatu. Saat fondasinya sudah kuat, kelebihan kekuatan pahala dapat diserap sepenuhnya. Saat menghadapi petapa agung alam kemuliaan bisa jauh lebih ringan. Tuan Jervis, aset keluarga Rubianto dan keluarga Gabino sudah selesai. Mereka juga memberikan dengan rela. Dilihat dari sudut pandang nominal, keluarga Yuliandi sudah mendapat industri sekuler. Selanjutnya hanya perlu menerjunkan orang-orang kita ke dalamnya. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, kita dapat sepenuhnya mengendalikannya. Kata salah seorang anggota keluarga Yuliandi yang datang ke halaman untuk melaporkan keadaan kepada Jervis. Kembalilah. Jervis melambaikan tangan. Setelah yang dia pergi, Jervis berbalik dan berkata kepada Mesura. Ayah, sepertinya semuanya benar. Keluarga Rubianto dan keluarga Gabino sudah berhenti melawan dan memberikan semua aset mereka kepada kita. Mesura menggelengkan kepalanya dan berkata. Aset duniawi terkait dengan kekuatan keluarga, kita keluarga Yuliandi kali ini mendapatkan keuntungan yang terlalu besar. Hal ini mungkin bukan hal yang baik. Yang aku khawatirkan adalah orang yang ada di balik keluarga Rubianto dan keluarga Gabino itu. Yang Anda maksud adalah Hardian, penerus klan Gunung Malik? Bukan dia. Orang itu sudah mengatakan bahwa orang yang ada di belakang kedua keluarga bukan berasal dari klan tersembunyi. Dia berkata seperti itu pasti ada alasannya. Tapi, bagaimana kalau dia salah menebak? Kata Jervis setelah berpikir sejenak. Mesura menatap Jervis sejenak. Jervis buru-buru menggelengkan kepalanya untuk menyangkal tebakannya sendiri dan sambil tersenyum pahit mengatakan. Ayah, aku bodoh. Dengan penampilan pemuda itu sebelumnya, membuktikan bahwa dia sama sekali bukan orang biasa. Mungkin, dia sudah sejak awal memahami segalanya dan diam-diam telah menyusun rencana. Lumayan. Mesura menarik napas dalam-dalam dan berkata. Apa kamu masih ingat waktu itu bagaimana dia datang ke keluarga Yuliandi? Wisnu yang membawanya dari bendungan. Katanya dia adalah orang dari 9 alam surgawi. Saat berbicara, ekspresi wajah Jervis berubah. Apa Anda hendak mengatakan bahwa dia ada hubungannya dengan keluarga Budiono? Tidak tahu. Mesura berkata dengan suara yang dalam. Tapi, ada satu hal yang pasti. Kita dan dia benar-benar berbeda. Aku bahkan curiga bahwa formasi 6 arah tombak ilahi dan formasi harta karun tebing sian yang dikeluarkan oleh Wisnu adalah pemberian dari dia. Aku akan memanggil Wisnu untuk menanyakan ini padanya. Ketika Jervis hendak berdiri, dia dihentikan oleh Mesura. Aku lihat hari ini kamu benar-benar bingung. Kalau kamu menanyai Wisnu, sama dengan kamu mencelakai dia. Pemuda itu tidak mau membeberkan identitasnya, pasti ada alasannya. Kalau dia benar salah satu tingkatan dari klan tersembunyi seperti apa yang kita tebak, bukankah merupakan hal yang tabu untuk menggali identitasnya? Betul, betul, betul. Kepala Jervis berkeringat dingin dan sambil tersenyum pahit dia mengatakan. Ayah, aku hari ini terlalu semangat hingga menjadi bingung. Suatu hal yang tabu untuk menyelidiki orang seperti dia, kalau dia sampai marah. Tidak akan seperti itu. Pemuda itu tidak berpikiran sempit. Hanya saja kita paling tidak harus ada rasa hormat dan takut padanya. Sesaat kemudian, Mesura memerintahkan. Perintahkan! Tidak ada yang boleh membicarakan tentang kejadian hari ini. Anggap saja kalian tidak tahu apa-apa, seakan tidak ada sesuatu yang terjadi. Baik? Jervis buru-buru pergi.
Baru separuh jalan, dia bertanya. Oh ya, ayah. Tadi William mencari saya untuk membicarakan pernikahan Wisnu dengan Renata, menurut Anda. Hei, aku sampai melupakan hal ini. Aku pikir kedua anak ini juga sudah tidak sabar lagi. Sudah menunggu selama 3 tahun, jangan sampai menunggu lebih lama lagi. Menurutku, kalau keluarga Winata tidak keberatan, kita akan mengaturnya dalam 2 atau 3 hari ini. Setelah Jervis pergi, Matsuda memandang ke suatu tempat dan berkata, Kakek tua, kamu pasti sudah tahu bahwa pemuda itu bukan orang biasa? Kalau kamu sudah menebaknya, untuk apa bertanya padaku? Yofi yang mengenakan pakaian serba putih, duduk di hadapan Matsuda. Dia mengambil sebuah apel dan menggigitnya, kemudian mengatakan, Tadi kamu cukup berhati-hati dengan menyembunyikan masalah ini. Biar ku beritahu, kalian jangan menebak siapa dia, dan juga jangan tanya padaku, aku tidak tahu. Tapi, aku bisa dengan pasti mengatakan kepadamu tentang satu hal. Kekuatan yang guru miliki jauh melebihi yang kamu bayangkan, bahkan semua yang disebut dengan klan tersembunyi tidak ada apa-apanya di hadapannya. Mendengar Yofi memanggilnya guru, wajah Matsuda tiba-tiba berubah dan berkata dengan suara serak. Kamu muridnya? Sejak kapan? Kenapa aku tidak tahu? Aku baru saja mengakuinya. Sesaat kemudian, Yofi tertawa terkekeh-kekeh dan mengatakan, Tentu saja, ini hanya angan-angan. Guru tidak akan mau menerima orang tua sepertiku untuk menjadi murid. Lalu, apa dia yang membantu kamu menerobos ke alam nirwana? Kamu tebak. Matsuda menarik napas, matanya yang sendu dipenuhi dengan keterkejutan. Yofi terkurung di alam nirwana setengah langkah selama puluhan tahun. Sebagai teman lama, tidak ada yang lebih memahami kepahitannya. Setelah Yofi menjadi tabib kuno alam nirwana, dia juga tidak terlalu memikirkannya, hanya mengira bahwa semua sudah berjalan seperti seharusnya. Ternyata, mendengar apa yang dikatakan Yofi, dia dapat menerobos alam nirwana, semua berkat pemuda itu. Ini terlalu mengejutkan. Sama dengan menciptakan seorang tabib kuno alam nirwana. Dari zaman kuno hingga sekarang, paling tidak berdasar pengalamannya, dia belum pernah mendengar keajaiban seperti itu. Sekarang keluarga Yuliandi benar-benar menemukan harta karun yang besar. Gumam Matsuda. Bab 806, Kencan. Setelah diperingati oleh Jervis, masalah tentang keluarga Rubianto ini perlahan-lahan mereda. Ketika Agam dan Citra pergi makan, mereka juga sudah kembali seperti biasa. Hanya saja, pada saat berbicara atau memandangnya, semua orang tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada Agam. Agam juga tidak terlalu peduli. Pokoknya begitu urusan dengan keluarga Budiono selesai, dia akan meninggalkan kota Yogantara. Selama identitas sebagai penguasa neraka tidak disebarkan oleh mereka, terserah dengan apa yang mereka pikirkan. Mengetahui Wisnu dan Renata akan menikah dalam 3 hari, Agam juga merasa gembira. Namun, 3 hari kemudian, bersamaan dengan gerakan yang akan dilakukan oleh keluarga Budiono, tidak tahu apa yang akan terjadi pada saat itu. Dalam kediaman keluarga Rubianto, di sebuah gubuk yang terpencil, Ivan duduk bersila di atas tempat tidur. Seluruh tubuhnya mengeluarkan energi hitam yang sangat pekat. Jangan bunuh aku! Keluarkan aku! Cepat keluarkan aku! Energi hitam menyatu dan terus-menerus membentuk wajah-wajah ganas dan mengerikan serta mengeluarkan suara jeritan hantu yang melengking. Kepala Ivan berkeringat dingin, dengan panik menjalankan teknik menelan iblis, terus-menerus membekukan dan menghancurkan energi hitam. Pemurnian! Bersamaan dengan suara teriakan Ivan, muncul tanda aneh di dahinya. Energi hitam itu akhirnya membeku membentuk menjadi sebuah manik hitam yang kemudian ditelannya. Setelah hening beberapa saat, tiba-tiba Ivan membuka matanya dan kekuatan spiritual serta kekuatan ilahi miliknya menyapu seluruh halaman dengan dahsyat, dan auranya terus meningkat. Alam langit tingkat 3. Alam langit tingkat 4. Alam langit tingkat 5. Akhirnya, auranya stabil di alam langit tingkat 5 akhir, dan kekuatan rohnya berubah menjadi lebih murni dan kuat. Piuh! Ivan mengembuskan udara kotor, matanya menjadi hitam pekat dan memancarkan sihir yang pekat. Masih ada sedikit jarak dengannya. Ivan menatap kedua tangannya sendiri. Dia tidak mengira dirinya berubah menjadi kuat, begitu juga dengan Agam. Kecepatannya juga tidak lebih lemah dari dirinya. Kalau begini terus, maka dia akan selalu tertinggal di belakangnya. Berpikir seperti ini, Ivan mengangkat kepalanya dan tersenyum muram. Sepertinya, saatnya menikmati hidangan-hidangan lezat itu. Hari berikutnya, setelah sarapan, Wisnu dan Renata pergi membeli gaun pengantin. Agam menawarkan untuk mengajak Citra berkeliling di kota Yogantara. Citra mengajak Nenek Haryadi untuk ikut bersantai bersamanya. Nenek Haryadi menolak dan membiarkan mereka berdua berkencan. Di tepi danau, di bawah sinar matahari musim dingin, terasa sangat hangat. Kedua orang itu berjalan perlahan tanpa tujuan. Mencium udara segar dan aroma tubuh di sampingnya yang merebak dengan samar.
Agam menatap sisi wajah gadis itu. Di bawah sinar matahari rambutnya yang menjuntai dengan indah menutupi bahunya menyebarkan aroma yang segar. Kulit yang lembut dan mulus. Waktu terasa melambat dan Agam tidak bisa menahan senyum. Pipi Citra merona merah di bawah tatapan Agam. Dia menatapnya dan berkata, "Kenapa kamu memandangiku? Aku tidak boleh memandang istriku?" Kata Agam sambil tertawa. "Siapa istrimu? Awas aku akan berteriak," kata Citra dengan suara ringan. "Teriaklah. Kamu berteriak sampai tenggorokan sakit juga tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu." Hati Agam yang penuh dengan kegembiraan memancar ke wajahnya yang penuh dengan senyum. Dia menghampiri Citra, kemudian Citra memegang lengannya, berbalik dan berkata sambil menekan bahunya. "Kamu menganggapku wanita lemah? Sialan, kapan kamu mempelajari teknik gulat?" Tanya Agam. "Saat kamu tidak ada. Aku belajar untuk melindungi diri sendiri," kata Citra sambil mendengus ringan, dan tiba-tiba merasa telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia buru-buru diam dan dengan pelan melepaskan tangan Agam. Agam merasakan apa yang dipikirkan oleh Citra. Agam menghampiri Citra dan membelai rambutnya yang panjang. Citra agak menundukkan kepalanya dan tidak menolak gerakan intim seperti itu. Dia bertanya dengan lembut. "Aku sudah lama sembunyi darimu. Apa kamu tidak membenciku? Aku tidak berada di sisimu. Apa kamu membenciku?" Agam balik bertanya sambil tersenyum. Citra menatap Agam dan bertanya. "Kamu jawab dahulu pertanyaanku." Agam tertawa dan mengeluarkan tali abadi dan memberikan kepada Citra. "Hadiah untukmu, simpan dia untuk melindungi dirimu." "Mana ada orang memberi hadiah sebuah tali?" kata Citra dengan agak marah, tetapi tetap menerimanya. Asalkan Agam yang memberi, sekalipun itu adalah batu bata maka dia akan menyukainya. "Ini bukan sembarang tali, disebut tali abadi. Sudahlah, aku akan mengajarimu sebuah mantra. Ucapkan dalam hatimu, kendalikan dengan hatimu. Kamu bisa mengikat mayoritas orang." Agam menunjuk ke dahi Citra dan memasukkan sejumlah besar informasi ke dalam kesadarannya. Kemudian, dia memegang jari tangan Citra dan mengeluarkan setetes darah agar menyatu dengan tali abadi. Lalu, dia menutup kembali lukanya. Tali abadi memancarkan cahaya keemasan yang samar dan dengan tenang masuk ke dalam genggaman tangan Citra. "Cobalah," kata Agam sambil tersenyum. "Oke." Citra menjadi penasaran dan diam-diam dalam hati merapal mantra. Tali abadi seperti hidup dan ujungnya mulai berputar. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Agam dengan tersenyum jahat. Agam terkejut. Tali abadi berubah menjadi seberkas cahaya keemasan. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Agam terikat. Pada saat yang sama, dia melepaskan auranya yang sangat sombong, ingin menekan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Pikiran Agam bergerak dan dia mengeluarkan kekuatannya untuk membebaskan diri dari tali. Dia berkata tanpa emosi. "Kenapa kamu mengikatku? Aku mencoba dia hebat atau tidak?" Citra mendengus ringan dan berkata, "Tampaknya dia tidak hebat." Tali abadi sepertinya memahami kata-kata Citra, kemudian mengeluarkan emosi seperti manusia. Kepala tali tersebut melengkung ke bawah. "Dia bisa memahami kata-kataku," kata Citra dengan kaget. "Tali abadi adalah harta karun, dia punya kecerdasan spiritual tertentu." Agam tertawa, kemudian berkata dengan serius. "Meskipun dia termasuk harta karun tertinggi, tergantung pada orang yang mengendalikannya. Kalau kamu yang mengendalikan, orang biasa dapat ditundukkan, tetapi kalau bertemu dengan orang yang hebat, seperti aku, maka tidak akan berhasil. Lihatlah betapa bangganya dirimu." Citra melirik Agam sekilas, kemudian mengulurkan tangannya yang mulus dan memasukkan tali abadi ke dalam tangannya. Dia menghiburnya seolah sedang membelai anak kucing dan berkata, "Aku tarik kembali kata-kataku tadi, kamu sebenarnya sangat hebat. Kelak aku masih akan merepotkan kamu." Begitu tali abadi mendengar kata-kata ini, kepala tali itu langsung berdiri, kemudian mendekat ke arah Citra, menggoda Citra hingga tertawa mengikik. Ketika Agam melihat situasi ini, wajahnya menjadi gelap karena cemburu. "Tali ini sepertinya jantan? Tolong, tolong selamatkan cucuku." Tidak jauh dari sana terdengar suara teriakan tangisan menyayat hati seorang wanita. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 atau 5 tahun sedang berjuang di danau. Di tepi danau tampak seorang wanita berusia 50-an menangis sambil menepuk pahanya. Di tepi pantai juga ada beberapa orang, tetapi udara terlalu dingin. Permukaan danau ditutupi selapis tipis es. Tidak ada yang berani turun untuk menyelamatkannya. Agam melihat keadaan ini, segera melompat menghampiri dan menginjak es tipis. Dalam sekali tarikan dia mengangkat anak itu keluar dari air, kemudian dengan bertumpu ringan di permukaan es dan melompat kembali ke tepi danau. "Anak muda, kemampuanmu ini sangat hebat. Apa dari kuil bela diri?"
Pria yang baik, beruntung ada kamu. Kalau tidak, anak ini akan celaka. Orang-orang semuanya berseru dan berkerumun untuk memuji. Anak kecil itu menangis dan berlari ke arah wanita itu. Wanita itu dengan menggendong anak kecil itu berlutut dan bersujud pada Agam sambil mengatakan, "Terima kasih banyak, terima kasih kamu sudah menyelamatkan cucuku. Kamu adalah orang tuaku yang terlahir kembali. Terima kasih banyak." Agam buru-buru menarik wanita itu dan berkata, "Udaranya dingin sekali, cepat bawa anak ini pulang." Sambil berkata, Agam melepaskan jaket di tubuhnya dan membungkus tubuh bocah lelaki itu. "Terima kasih, benar-benar terima kasih." Wanita tersebut buru-buru merapatkan bajunya dan segera menggendong pergi bocah itu. Setelah kerumunan bubar, Citra berjalan mendekat sambil tersenyum. "Sekali lagi membuatmu menjadi pahlawan." Agam tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Kedua orang itu berjalan mengelilingi tepi danau. Saat mereka hendak kembali, di luar taman mereka bertemu dengan wanita itu. Di samping wanita itu masih ada seorang pria muda berusia 20-an. Seharusnya adalah putranya. Bab 807, hanya penampakan. "Bu, apa dia?" tanya pria itu kepada si wanita sambil menunjuk Agam. Wanita itu tampak dengan enggan mengakuinya dan mengangguk dengan kaku. Pria itu berjalan buru-buru dan berkata, "Kak, terima kasih sudah menyelamatkan anakku." "Terima kasih." Agam melambaikan tangannya dan berkata, "Sama-sama. Hanya kebetulan. Kamu tidak hanya menyelamatkan anakku, tapi juga menyelamatkan nyawa seluruh keluargaku." Pria itu menghela napas dan menyerahkan 2 kardus susu dan sejumlah uang ucapan terima kasih kepada Agam dan berkata, "Kak, ini ucapan terima kasih. Kamu harus menerimanya atau hatiku tidak akan terasa nyaman." Melihat pria itu bersikeras, Agam mengambil sekotak susu hanya untuk basa-basi saja dan mengatakan, "Uangnya kalian simpan saja, aku ambil susunya." Melihat Agam menerima sekotak susu, wajah wanita di sebelahnya agak berubah dan menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa. "Kamu terlalu sungkan? Hei, orang baik akan mendapatkan balasan yang baik juga." Pria itu menggelengkan kepalanya dengan emosi dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia bersama wanita itu pergi. Pada saat ini, Citra menjawab panggilan telepon dan wajah cantiknya agak berubah. "Ada apa?" tanya Agam setelah menunggu Citra menutup telepon. "Paman Lans sakit dan dirawat di rumah sakit." "Paman Lans yang mana?" "Tetangganya ibu. Orang tua yang agak bongkok dan suka memakai baju linen berwarna abu-abu." Agam mengingat-ingat. Bukankah ini pria tua yang waktu lalu mencari Citra dan mengatakan bahwa nenek Haryadi dirawat di rumah sakit? "Dia orangnya sangat baik, aku baru pergi beberapa hari. Dia sering mengirimkan ayam dan bebek peliharaannya untuk dibuat sup buat nenek, memberi aku." Citra tanpa sadar hendak mengatakan untuk meningkatkan kesehatan tubuh kemudian. Dia teringat kalau dia hendak menyembunyikan tentang kehamilannya dan segera menghentikan ucapannya. Lalu berkata dengan lirih, "Pokoknya, aku mau ke rumah sakit untuk menengoknya." "Oke, aku pergi bersama kamu. Kebetulan bisa menghemat tidak usah membeli oleh-oleh." Kata Agam tertawa sambil mengangkat susu. Citra melirik Agam sekilas dan membawanya naik bus yang langsung menuju ke rumah sakit. Jarak dari taman ke rumah sakit juga tidak terlalu jauh. Lebih baik naik bus daripada naik taksi. Kedua orang naik bus dan menemukan 2 tempat duduk di belakang. Sebelum bus berjalan, ada 2 orang lagi yang naik. Tampak seperti sedang bertengkar, duduk tidak jauh dari tempat mereka. Agam mengenali mereka, ini adalah pria dan wanita yang barusan. Saat dia hendak menghampiri untuk menyapa, tetapi mendengar si wanita mengeluh pada pria itu. "Nak, aku bilang jangan beli, jangan beli. Kamu tetap memaksa membelinya. Lihat, uang puluhan ribu melayang. Bu, dia sudah menyelamatkan cucumu. Apa salahnya memberi sedikit hadiah?" Kata pria itu dengan nada tidak puas. "Dia sudah seharusnya menyelamatkannya. Kamu banyak uang." Wanita itu berkata dengan marah dan kemudian berkata dengan nada getir. "Orang itu benar-benar menyebalkan. Aku pikir dia tidak akan mau menerimanya. Ternyata, dia menginginkan 1 kardus susu, seperti belum pernah melihat barang bagus saja." Rasa haru yang sebelumnya dia rasakan ketika wanita itu mengucapkan terima kasih, yang dikiranya ucapan yang tulus, ternyata hanya pura-pura saja, dia memakinya di belakangnya. Ini membuat Citra benar-benar marah dan ingin membela Agam, tetapi dihentikan oleh Agam. "Apa kamu tidak marah?" tanya Citra dengan sakit hati. Agam tersenyum dan berkata, "Aku menyelamatkan anak itu tanpa pamrih. Karma akan memberikan pelajaran pada wanita ini." Mendengar Agam berkata begitu, Citra tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika sampai di rumah sakit, ternyata wanita dan pria itu juga turun. Citra juga tidak terlalu memikirkannya,
dia mengkhawatirkan kesehatan Paman Lans dan segera menanyakan kamar dia dirawat kemudian mencari Paman Lans. "Nak, kenapa kamu datang?" kata Paman Lans dengan rasa bersalah. "Bibi Luna yang memberitahuku," kata Citra dengan suara pelan. "Wanita tua itu, dia yang paling bermulut besar di daerah kita itu." Wajah Paman Lans tampak tidak berdaya, kemudian tersenyum pada Agam dan berkata, "Nak, sudah ketemu orangnya, kan? Kali ini kamu harus lebih hati-hati, jangan sampai dia hilang lagi. Aku ketika muda mirip dengan kamu. Sayangnya, tidak seberuntung kamu sehingga kehilangan orang yang aku suka saat aku masih muda." Agam mengacungkan jempolnya dan berkata, "Paman, Anda adalah orang tua yang romantis, aku benar-benar mengagumi Anda. Menyingkirlah!" Citra diam-diam menginjak kaki Agam dan memelototinya dengan kesal. Agam menyeringai, kemudian meletakkan susu di atas kepala ranjang rumah sakit dan berkata, "Paman, minumlah susu ini. Jangan melihatnya hanya satu kardus susu. Ini adalah barang yang didapat dari hati nurani, jauh lebih berguna dari air giok dewa." Paman Lans berulang kali mengiyakan. Cukup dengan Citra datang menjenguknya, dia sudah sangat gembira. "Cepatlah duduk. Makanlah pisang yang di samping tempat tidur, sangat manis, enak sekali." Paman Lans mengambil pisang dan memberikan apel pada Agam dengan buru-buru hingga hampir jatuh. Agam pergi ke kamar mandi untuk mencuci buah. Citra duduk di kepala tempat tidur dan bertanya, "Paman Lans, sebelumnya baik-baik saja, kenapa tiba-tiba dirawat di rumah sakit? Tahun ini umurku sudah 82 tahun, sudah tua. Kesehatanku makin lama makin menurun. Kurasa musim dingin ini akan memburuk," kata Paman Lans sambil tersenyum. Citra hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mendengar suara yang dikenalnya dari luar. "Kakek, aku dan ibu datang menjenguk kamu." Kemudian, pria dan wanita itu masuk. Melihat kedua orang itu membuat Citra agak terkejut. Ternyata mereka adalah keluarga Paman Lans. "Kamu?" Pria itu tercengang saat melihat Citra. "Bagaimana kalian bisa saling kenal?" tanya Paman Lans heran. "Kakek, kamu tidak tahu kalau ibu membawa Hector bermain di tepi danau. Hector tidak sengaja jatuh ke dalam danau dan diselamatkan oleh pacar nona ini," kata pria itu menjelaskan. "Nak, ternyata kalian adalah pahlawan keluarga kami," kata Paman Lans dengan penuh semangat. Setelah Agam selesai mencuci semangkuk buah lalu kembali ke ruang rawat, pria itu begitu melihat Agam langsung merasa lebih gembira. "Nak, kami sekeluarga berutang budi padamu. Mari, kuperkenalkan padamu, ini adalah cucuku, Heian Lucer. Ini adalah menantuku, Rowana Jilian. Yang kamu selamatkan adalah cicitku," kata Paman Lans sambil menunjuk pada pria dan wanita itu, kemudian tersenyum penuh terima kasih pada Agam. "Betul. Nak, kita benar-benar berjodoh. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan kamu lagi. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkan cucuku," kata Rowana pada Agam sambil tersenyum sopan. Citra agak mengernyitkan dahinya dan teringat dengan apa yang dikatakan Rowana di bus. Melihatnya begitu sopan, dia tidak bisa menahan rasa sebal di hatinya. "Hanya hal kecil." Agam tersenyum kemudian tersenyum penuh arti pada Rowana dan berkata, "Kak, aku justru mau berterima kasih padamu. Kalau kamu tidak memberiku satu kardus susu, kita akan datang dengan tangan kosong. Kebetulan sekali. Nak, aku lupa membawa kembali pakaian yang kamu berikan pada cucuku. Ini ada 2 juta, belilah yang baru." Sambil berbicara, Rowana memberikan sejumlah uang pada Agam. "Aku juga tidak sungkan lagi, uang ini aku terima." Agam meraih uang itu. Senyum di wajah Rowana mendadak menjadi kaku. Awalnya dia mengira Agam akan menolaknya dan sengaja melakukan hal yang munafik ini. Ternyata Agam langsung menerimanya. Agam begitu mengerahkan tenaganya, uang itu dengan mudah ditarik dan langsung dimasukkan ke dalam kantong. Melihat ekspresi kekalahan di wajah Rowana membuat Citra tidak bisa menahan diri untuk tertawa terbahak-bahak. Akhirnya bisa melampiaskan kemarahannya. "Kamar nomor 63, saatnya ganti obat." Dokter dengan beberapa orang perawat jaga masuk ke kamar. Melihat Rowana dan Heian langsung berkata, "Kalian keluarga pasien, kan? Kebetulan kalian datang, pasien mengalami infak miokard dan kondisinya sangat buruk. Kalau lain kali anfal lagi, kemungkinan tidak akan tertolong. Rumah sakit menyarankan untuk operasi, tetapi ada risiko tertentu. Silakan kalian pertimbangkan." Heian segera berkata, "Dokter, tidak perlu dipertimbangkan. Cepat atur operasi untuk kakek." "Tunggu." Rowana segera bertanya pada dokter, "Berapa biaya operasinya?" "Aku tidak pasti. Penyumbatan pada pembuluh darah pasien sudah sangat parah. Setidaknya perlu dipasang 5 buah stent. Kira-kira biayanya sekitar 400 juta. Kata dokter. 400 juta? Rumah sakit kalian merampok?
Kutuk Rowana dan wajahnya berubah seketika. Bab 808, Karma. Nyonya, tolong jaga perkataan kamu, kata perawat di sampingnya dengan tidak senang. Jaga perkataan apa? Kalian perampok! Sambil berbicara, Rowana berkata pada Paman Lance. Ayah, menurutku rumah sakit tidak bagus. Kamu pulang bersamaku. Aku akan mencarikan dokter ilahi. Dahulu Bibi Lili hanya menghabiskan 800.000 untuk menyembuhkan penyakitnya. Kita jangan buang-buang uang di sini. Bu, kamu sudah gila. Apa kamu tidak tahu bagaimana akhirnya Bibi Lili? Tepat 1 minggu, dia tiba-tiba meninggal, kata Heian dengan marah. Itu karena nasibnya buruk. Tidak bisa menyalahkan orang lain, kata Rowana dengan rasa bersalah. Heian tidak bisa berkata-kata dan langsung berbicara pada dokter. Dokter, kalian segera atur operasinya. Aku yang akan membayar. Ketika Rowana mendengar ucapan ini, dia langsung terduduk di lantai dan berteriak. Bagaimana bisa aku membesarkan seorang yang tidak berbakti? Tua bangka ini sudah berapa usianya? Masih harus mengeluarkan biaya 400 juta untuk operasi. Kalau uangnya sudah kamu pakai, bagaimana dengan aku kelak? Bagaimana aku bisa punya uang untuk menafkahi masa tuaku? Kamu ini memaksa ibumu untuk mati. Heian berkata dengan marah. Bu, rumah yang ditinggali oleh kakek akan dibongkar dan mendapat ganti rugi sebesar 2 miliar. Semuanya kakek berikan pada kita. Kita mengeluarkan sebesar 400 juta untuk mengobati penyakit kakek. Kenapa tidak boleh? Dia adalah kakekmu. Aku adalah menantunya. Ini adalah yang seharusnya dia lakukan. Dia sudah hidup begitu lama. Kamu masih akan mengeluarkan uang untuk kesehatannya. Rowana makin emosi hingga berguling-guling di atas lantai. Suara ratapan dia menarik semua orang yang di koridor. Citra sangat marah hingga perutnya sakit. Dia sudah mengambil uang dari Paman Lance sebesar 2 miliar, tetapi hanya mengeluarkan uang sebesar 400 juta saja tidak rela. Malah memaksa Paman Lance untuk meninggal karena sakit. Bagaimana bisa ada orang sekejam ini? Paman Lance menghela napas dan berkata, ucapan ibumu benar. Aku sudah tua. Uangnya untuk kalian gunakan saja. Tidak perlu diboroskan untuk orang tua ini. Kakek, kamu jangan bicara lagi. Ayah meninggal muda. Kamu seorang diri menderita begitu lama. Aku tidak akan membiarkan kamu menderita. Heian sangat teguh. Tidak peduli apapun. Ketika bersiap hendak keluar dengan dokter, Rowana tiba-tiba berteriak keras dan berguling di lantai sambil memegangi perut dan menjerit. Sakit sekali. Nak, cepat selamatkan aku. Aku kesakitan sekali. Heian melihat Rowana berguling-guling dengan ekstrem dan berpikir dia hanya berpura-pura. Ketika dia berencana untuk mengabaikannya, Rowana batuk dan muntah darah yang mengejutkan orang yang mengelilinginya hingga mundur dengan tergesa-gesa. Darah, aku kenapa? Dokter cepat selamatkan aku. Rowana melihat darah di mana-mana membuat dirinya panik. Walaupun dokter tidak menyukai Rowana, karena ini tugasnya, dia tetap maju untuk memeriksa Rowana. Setelah pemeriksaan singkat, dokter berkata dengan singkat. Ada benda keras di perutmu, disertai dengan muntah darah. Aku curiga kamu mungkin menderita tumor lambung yang kemungkinan besar sudah berkembang ke stadium lanjut. Kanker lambung? Bagaimana mungkin? Penipu! Kamu adalah penipu! Teriak Rowana. Perawat bertanya dengan tidak sabar. Kepala departemen kami sudah berpengalaman lebih dari 40 tahun dan sangat terkenal di negara ini dalam bidang penyakit dalam. Kalau dia berkata seperti itu, pasti ada dasarnya. Kamu sebaiknya bekerja sama dengan kami dalam hal pemeriksaan. Tidak mungkin kanker lambung. Aku tiap hari makan bubuk Ganoderma seharga 20 juta per kotaknya, tidur di tempat tidur perawatan berteknologi tinggi. Kesehatanku sangat bagus. Tidak mungkin sakit. Kata Rowana menyangkal. Apa? Wajah Heian berubah drastis kemudian mengatakan. Bu, aku sudah memberitahumu bahwa semua itu bohong. Kenapa kamu masih membelinya juga? Aku sudah bekerja keras hampir sepanjang hidupku. Apa aku tidak boleh menikmatinya? Kata Rowana dengan penuh keyakinan. Dokter mengerutkan kening dan berkata. Aku pernah mendengar tentang barang yang kamu sebutkan. Itu semua bohong. Bubuk Ganoderma palsu, di dalamnya hanya unsur kimiawi. Kadar karsinogen 1000 kali melebihi standar. Selain itu, tempat tidur perawatan berteknologi tinggi itu penuh radiasi. Tidak heran kalau kamu sampai menderita kanker lambung. Betul. Bibi, beritanya baru saja muncul. Toko-toko itu sudah disegel. Kamu sudah tertipu. Kata perawat yang lainnya menambahkan. Palsu? Tidak mungkin. Kalian membohongiku. Kalian sedang membohongiku. Rowana belum menyelesaikan kata-katanya. Dia batuk hebat lagi dan memuntahkan lebih banyak darah. Dia ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Kali ini, Rowana benar-benar panik. Nak, cepat atur bangsal untukku.
Aku mau dokter terbaik. Aku tidak ingin mati. Cepat cari dokter terbaik untuk menyembuhkan penyakitku. Teriak Rowana dengan ngeri. Heian dengan gemetaran mengeluarkan ponselnya, kemudian membuka aplikasi bank dan melihatnya sekilas. Dia hampir jatuh dan berkata dengan marah. Bu, kamu mengambil semua uangku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ya, salah ibu. Ibu tidak seharusnya diam-diam mengambil uangmu untuk membeli produk kesehatan. Bukankah kamu punya rumah? Kamu gadaikan rumahmu untuk biaya pengobatan ibu. Kamu adalah anakku. Kamu harus menyelamatkanku. Rowana menatap lekat-lekat sambil menangis, membuat orang-orang menghela napas. Pak tua sakit dan harus operasi, tetapi wanita ini tidak rela mengeluarkan uang. Bahkan dia diam-diam menghabiskan semua uang yang diberikan kepada cucunya. Dia menanggung akibat dari kelakuannya. Tadi mengucapkan kata-kata indah. Tidak ingin membuat anaknya menderita, hingga tidak rela mengeluarkan uang untuk pengobatan ayah mertuanya. Sekarang dirinya sendiri sakit, langsung menyuruh anaknya menggadaikan rumah untuk dirinya berobat. Ini terlalu bermuka dua. Ini apa namanya? Ini adalah karma. Moral diri yang seperti ini, akhirnya mencelakai diri sendiri. Orang-orang di sekelilingnya memandang Rowana kemudian menghela napas. Hati Heian sangat kalut, kemudian menghela napas. Ingin menelpon istrinya untuk memberitahu tentang hal ini, agar istrinya bersiap menggadaikan rumah. Citra sudah tidak tahan lagi. Dia mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkan kepada dokter sembari mengatakan, biaya pengobatan Paman Lans dan dia, potong dari kartu ini saja. Paman Lans buru-buru berkata, Nak, aku tidak apa-apa. Kamu seorang perempuan, kelak akan membutuhkan banyak biaya. Bagus, bagus, bagus sekali. Mata Rowana berbinar, kemudian bersujud kepada Citra dan berkata, Terima kasih. Terima kasih banyak. Kamu adalah titisan orang tuaku. Orang baik akan mendapat balasan yang baik juga. Citra mundur selangkah dan mengerutkan kening sambil berkata, Kamu jangan salah paham. Aku tidak ingin kamu memaksa putramu menjual rumahnya untuk mengobatimu dan akan membebani Paman Lans. Rowana takut Citra akan menarik kembali kata-katanya, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia bangkit dan menarik dokter, kemudian mengatakan, Cepat periksa aku. Aku mau pemeriksaan dan obat yang terbaik. Dokter melirik Citra, kemudian menghela napas dan berbalik dan membawanya pergi. Heian membungkukkan tubuhnya dalam-dalam kepada Citra, kemudian pergi. Nona, uangmu terbuang sia-sia. Hei, kamu terlalu baik hati. Pak tua, kamu bisa mengenal gadis sebaik ini adalah karma baikmu di kehidupan sebelumnya. Wajah orang-orang di sekitar tampak menyesal dan terharu. Paman Lans menghela napas, kalau bukan karena dia tidak bisa turun dari ranjang, dia pasti sudah menghentikannya. Paman Lans, kamu istirahatlah baik-baik. Tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Yang paling penting adalah kesehatanmu. Kata Citra dengan terkekeh. Paman Lans menggelengkan kepala sambil tertawa masam, tidak tahu harus berkata apa. Citra melihat Agam menatapnya sambil tersenyum kecil, membuatnya mengatakan, Kenapa kamu lihat aku? Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja langsung. Tidak ada apa-apa. Aku merasa kamu terlalu baik, tetapi aku harus mengingatkan kamu bahwa kamu melakukan hal yang tidak ada gunanya. Agam mengangkat bahunya dan berkata, Wanita itu sudah terkena karma. Sekalipun dia mendapatkan pengobatan dan obat-obatan terbaik, tidak akan hidup lebih dari setengah tahun. Pengobatan hanya akan menambah penderitaannya, membuat dia mati dengan lebih mengenaskan. Bab 809, penyesalan berakhir saat berkenalan. Bagaimana kamu? Citra tanpa sadar hendak bertanya, kemudian teringat dengan identitas dan kemampuan Agam. Tanpa bisa menahan diri bergumam. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Kamu melakukan kebaikanmu, dia mendapatkan balasannya. Ini tidak bisa dihindari. Sekalipun bukan kamu, akan ada orang lain yang mengeluarkan uang untuk biaya pengobatannya sampai dia meninggal di ranjang rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Agam menatap Paman Lans dan berkata sambil tersenyum. Sebaliknya, karma yang ditanamkan wanita ini, membuatku memahami satu hal dan bertemu dengan Paman Lans. Bagus. Ini adalah karma. Semua ini adalah balasan yang pantas didapat wanita itu. Bukan karena langit tidak berbelas kasihan, tetapi semua perbuatan ada balasannya. Beberapa orang yang masih berada di situ tanpa bisa menahan diri untuk bersorak. Citra memahami sesuatu dan melangkah ke samping. Agam menusukkan beberapa buah jarum ke tubuh Paman Lans. Paman Lans mendengus dan darah kental mengalir dari hidung dan mulutnya. Apa yang kamu lakukan? Seorang perawat kebetulan lewat dan buru-buru berteriak pada Agam. Namun, adegan selanjutnya membuat perawat itu tercengang. Setelah darah yang menyumbat itu keluar, wajah Paman Lans kembali merona. Di bawah tatapan yang penuh kekaguman,
Dia perlahan-lahan turun dari ranjang dengan wajah penuh keheranan. Aku ternyata bisa berjalan. Dadaku juga sudah tidak sakit. Dokter ilahi. Ini adalah dokter ilahi. Nak, kamu adalah dewa yang turun ke bumi. Ini suatu keajaiban. Orang-orang di sekelilingnya berseru dan semua orang memandang Agam dengan kagum. Perawat itu terkesiap dan segera berlari keluar. Dokter, pasien di ranjang nomor 63 bisa berdiri. Paman Lans menggerakkan kaki dan tangannya, kemudian memandang Agam dengan tatapan takjub, kemudian mengatakan, "Nak, apa yang tadi kamu lakukan?" Agam mengangkat bahunya dan tidak mau menjelaskan lebih banyak. Dia tersenyum dan berkata, "Paman Lans, baik-baiklah pada diri sendiri. Minumlah susu itu. Kamu masih punya waktu lebih dari 20 tahun untuk berlarian. Bukan masalah untuk hidup hingga melewati usia 100 tahun. Paman Lans tersenyum masam, mengira kata-kata Agam hanya untuk menghiburnya saja. Kemudian, hasil pemeriksaan Rowana keluar. Kanker lambung stadium lanjut dan sudah menyebar. Meskipun menggunakan peralatan medis yang terbaik, hanya bisa hidup paling lama setengah tahun. Adapun hasilnya, tidak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Agam. Ketika meninggalkan rumah sakit, Citra tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Yang kamu katakan tadi apa benar? Paman Lans bisa hidup sampai 100 tahun? Buat apa aku membohongimu? Apa ada untungnya kalau aku membohongimu?" Agam tertawa dan menempel di samping Citra. Citra mendorongnya dan berkata, "Ini rumah sakit. Apa yang kamu lakukan? Awas ditangkap karena dianggap orang yang mesum. Kalau begitu, nanti kalau sudah kembali berarti boleh?" Kata Agam sambil tersenyum menggoda. Citra melirik Agam sekilas. Melihat daun-daun yang berguguran sepanjang jalan, matanya yang indah memancarkan sorot kebingungan dan dia berkata dengan lirih. "Menurutmu, apa karma benar-benar tidak bisa berubah? Sangat sulit. Karma yang telah diubah, sebenarnya juga merupakan bagian dari karma. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ini adalah pemahaman orang kuno tentang karma, tidak sepenuhnya, tetapi kurang lebih seperti itu. Semua pikiran adalah penyebab. Yang kita derita, semuanya adalah akibat," kata Agam. Namun, dia melihat sorot mata Citra dan menebak apa yang dia pikirkan. Dia berdiri di hadapannya dan bertemu dengan tatapan bingungnya, kemudian berkata perlahan. "Semua hal di dunia akan kembali sesuai dengan kodrat. Kamu jangan terlalu terbebani. Suatu keberuntungan bisa saling mengenal, seperti halnya aku dan kamu tidak menyesal bisa saling mengenal." Citra tertegun. Dia mendongak dan tatapannya bertemu dengan tatapan tegas Agam, kemudian mengangguk dengan penuh semangat. "Betul, bagaimana mungkin kami menyesal karena sudah saling mengenal." Aula Dewan Keluarga Rubianto. Xavier dan Harun, serta beberapa tetua dari dua patriark berkumpul di sini. Di sini suasananya sangat tegang. Konsekuensi dari dua keluarga dengan memberikan aset duniawi kepada keluarga Yuliandi, lebih serius dari yang dibayangkan. Sumber daya duniawi terputus dan kekuatan kedua keluarga jelas melemah. Beberapa kekuatan kecil yang biasanya membayar upeti, semuanya memutuskan kontak. Bahkan ada desas-desus mereka diam-diam berteman dengan keluarga Yuliandi. Terlebih lagi, keluarga Yuliandi dan keluarga Winata akan mengadakan pernikahan. Kelak kekuatan mereka akan makin kuat. Keluarga Rubianto dan keluarga Gabino tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menatap dan diam menunggu kematian. Menurutku, tidak perlu sampai 10 tahun. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, energi sejari kedua keluarga kita akan terkuras. Pada saat itu, tidak akan ada keluarga Rubianto atau keluarga Gabino di kota Yogantara, hanya ada keluarga Yuliandi yang akan mendominasi, kata guru utama Henry dengan nada berat. Sekarang sudah tidak realistis kalau menyerang keluarga Yuliandi. Salah seorang tetua keluarga Gabino menghela napas dan berkata, "Jangan membahas apa kekuatan yang lainnya akan membantu kalau kita menyerang. Hanya dengan orang misterius itu saja sudah cukup bagi kita untuk menelan kekalahan. Bagaimana? Apa begini saja menunggu kematian? Aku sudah tidak tahan dengan sikap pengecut ini." Guru utama Henry mendengus dengan sinis. Tatapannya bertemu dengan tatapan dingin Xavier dan segera menutup mulutnya. Xavier melirik ke bawah dan berkata, "Apa ada yang mengetahui identitas orang misterius itu? Tidak bisa ditemukan. Seperti muncul begitu saja dari dalam batu. Satu-satunya informasi yang bisa dipercaya, dia seharusnya berasal dari kota Primadona, Provinsi S. Aku ingat Provinsi S berada di antara reinkarnasi pengadilan, kan? Tidak mungkin sosok seperti itu dilahirkan di alam yang ditinggalkan, kan? Belum tentu." Harun memicingkan matanya dan berkata dengan nada dingin. "Walaupun reinkarnasi pengadilan sudah ditinggalkan, alam dia adalah makam kekaisaran selama ribuan tahun. Tampaknya polos, tetapi dapat memukau dunia dengan satu prestasi yang cemerlang. Begitu terlahir seorang raja, maka hal itu akan mengejutkan dunia."
Setelah mendengar ini, wajah semua orang langsung berubah. Jika orang misterius itu benar-benar salah seorang kaisar ribuan tahun yang terlahir di alam D, selama dia memilih membantu keluarga Yuliandi, maka keluarga Rubianto dan keluarga Gabino tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Menurutku, tingkatan perjuangan ini bukan lagi sesuatu yang bisa dikendalikan oleh kedua keluarga kita. Kita memerlukan bantuan dari klan tersembunyi, kata Xavier dengan datar. Matanya tertuju pada Harun dan dia bertanya dengan menyipitkan mata. Dengar-dengar klan Wanara mengutus orang untuk datang ke kota Yugantara. Lebih baik memohon pada mereka, siapa tahu bisa membalikan keadaan. Harun tersenyum dingin dan berkata, mudah diucapkan. Mengapa kamu tidak meminta bantuan dari keluarga Budiono? Situasi saat ini kamu dan aku adalah sama-sama sebagai bidak. Kecuali kalau menyangkut kepentingan inti mereka, maka mereka tidak akan peduli dengan hidup matiku. Mendengar perkataan itu seluruh aula menjadi sunyi senyap. Mereka berhubungan dengan klan tersembunyi selama bertahun-tahun. Biasanya mereka mengandalkan prestis dari klan agar tidak menyinggung siapapun. Namun, begitu saat kritis tiba, mereka hanya akan menjadi kambing hitam. Ini semua adalah derita beberapa klan kecil. Tiba-tiba suhu udara naik. Hardian melangkah masuk bersama dengan Johnson, mengejutkan hingga membuat semua orang segera bangkit. Tuan, apa Anda datang untuk memberikan instruksi? Tanya Xavier dengan membungkukkan badan dan tersenyum. Hardian berkata dengan datar. Beberapa hari ini sudah menikmati persembahan dari keluarga Rubianto. Aku khusus datang ke sini untuk berpamitan dengan kalian. Kelak kami klan Gunung Malik tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Rubianto. Mendengar perkataan itu membuat wajah semua orang mendadak berubah dengan drastis. Sudut mulut Xavier berkedut. Walaupun Hardian memihak keluarga Yuliandi, keberadaan dia sangat membantu meningkatkan prestis keluarga Rubianto. Jika sekarang dia memutuskan hubungan dengan keluarga Rubianto, maka keluarga Rubianto akan menghadapi situasi yang lebih menyedihkan. Namun, Hardian hendak pergi. Xavier sama sekali tidak punya keberanian untuk menahan dia, hanya mampu menyunggingkan senyum dan berkata, beberapa hari ini pelayanan kami kurang maksimal, mohon Anda memakluminya. Hardian melambaikan tangan dan berkata dengan datar. Memandang hubunganmu dengan adikku, aku berbaik hati dengan menyarankan kalian untuk meninggalkan kota Yogantara, atau jangan pernah mengganggu keluarga Yuliandi. Kalau tidak, nasib kalian akan 100 kali lipat lebih buruk daripada kematian. Selesai mengatakan ini, Hardian langsung membalikan badan dan pergi. Johnson buru-buru mengikutinya. Ekspresi wajah Xavier berubah menjadi sangat buruk. Menatap punggung Hardian lekat-lekat. Jika dia mampu, dia pasti akan membunuh Hardian di tempat ini untuk menghilangkan kebencian. Tepat saat Hardian hendak melangkahi ambang pintu, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Kemudian, sekelilingnya berubah menjadi gelap seperti telah malam. Energi jahat yang mengerikan memenuhi seluruh aula. Setelah Xavier hilang dari keterkejutannya, wajahnya dengan segera dipenuhi dengan rasa gembira. Raja Iblis akan bergerak.